Di akhir zaman nanti, ketika Nabi Isa turun kembali ke bumi, semua kebohongan akan terungkap dan nama para pengkhianat akan lenyap dalam keabadian. Inilah kisah Yudas Iskariot, sang pengkhianat yang diselupakan, dan pelajaran abadi bagi manusia yang memilih dunia daripada kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel kami Galur Urip, di mana channel kami akan membahas seputar kiamat dan kisah Islami. Terus dukung channel kami dengan like, subscribe, komen, dan bagikan agar channel kami terus berkembang. Dan semoga kebaikan saudaraku dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesehatan, kemudahan, dan rezeki yang berlimpah. Selain itu, marilah kita bersholawat kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita mulai bahasannya. Siapakah sebenarnya Yudas Iskariot? Apakah ia benar-benar murid Nabi Isa yang mengkhianati gurunya sendiri? Atau justru sosok yang diserupakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji manusia sepanjang zaman? Saudaraku, siapa yang tidak tahu dengan Yudas Iskariot? Ia dikenal sebagai murid yang mengkhianati Nabi Isa alaihi salam. Atau bagi umat Kristiani, Nabi Isa dianggap sebagai Tuhan Yesus. Tetapi, apakah saudara juga tahu beberapa fakta penting seputar kehidupannya? 1. Latar belakang Yudas. Nama Yudas sebanding dengan nama Ibrani Yehuda, atau dalam bahasa Ibrani Yehudah, artinya memuji. Dalam bahasa Ibrani, nama Yudas Iskariot disebut Yehudah Iskariot, dan dalam bahasa Yunani disebut Lodas, anak Simon Iskariot. Nama Yudas memiliki 3 arti berbeda. Yang pertama, artinya orang yang berasal dari daerah Keriot. Kedua, orang Sika atau pembawa belati yang merupakan sebuah sekte Yahudi yang fanatik. Ketiga, diambil dari bahasa Aram, yaitu orang yang hidup berpura-pura atau pengkhianat. Sungguh ironis bukan? Arti nama indah tidak sesuai dengan apa yang ia lakukan di kemudian hari. Alih-alih dipuji, ia malah dicela oleh banyak orang sampai sekarang ini. Kemungkinan besar, Yudas berasal dari Keriot yang berada sekitar 22 km sebelah selatan Hebron. Dalam bahasa Ibrani, Iskariot berarti laki-laki dari kampung Keriot. Namun, ada beberapa teori lain mengenai asal-usul kata Iskariot dalam namanya. 2. Rekam jejak. Yudas Iskariot pernah termasuk ke dalam satu dari ke-12 murid Nabi Isa alaihissalam. Selama 3 tahun, ia mengikuti Nabi Isa kemana-mana, melihatnya melakukan berbagai mukjizat, mengusir setan, mengampuni dosa, mendengar ajarannya, dan sebagainya. Jika kita cermati, sesungguhnya posisi Yudas sangatlah istimewa. 3. Sering mencuri uang kas. Yudas ditugaskan untuk memegang uang kas bagi ke-12 murid Nabi Isa alaihissalam. Sangat mungkin ia dianggap memiliki keterampilan khusus di bidang ini, dan terlihat dapat dipercaya dibanding murid-murid yang lain. Hal ini juga menunjukkan bahwa Yudas sebenarnya sangat mirip dengan murid-murid lainnya. Bahkan, ia memiliki kelebihan tertentu sehingga dipercaya oleh mereka. 4. Sejak awal Nabi Isa mengetahui bahwa Yudas bukanlah murid yang sejati. Apakah Nabi Isa terkecoh oleh Yudas? Jawabannya, tidak. Sedari awal, Nabi Isa memilih ke-12 murid,
sudah mengetahui siapakah itu Yudas dan apa yang akan dilakukannya. Jawaban Nabi Isa kepada mereka, "Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis." Mengapa Yudas yang dipilih? Hal ini merupakan misteri Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak mampu kita pahami. Yang bisa kita percayai, hikmat Allah tidak mungkin keliru. 5. Yudas bersekongkol dengan imam-imam kepala dan mengkhianati Nabi Isa. Alkitab tidak menyatakan secara jelas apa tujuan Yudas mengkhianati Nabi Isa, karena uang atau juga ingin memanfaatkan Nabi Isa untuk memberontak pada Roma. Yang jelas, apa yang dilakukan Yudas merupakan kombinasi dari adanya kesempatan, kepandaian Yudas, dan strategi iblis. Jika kita dihadapkan pada kombinasi ketiga hal ini, waspadalah dan cepat-cepatlah memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon petunjuknya. 6. Sosok Yudas Iskariot bukan penulis kitab surat Yudas dalam Perjanjian Baru. Banyak murid Nabi Isa alaihissalam yang menulis kitab-kitab dalam Perjanjian Baru. Namun, perlu diketahui bahwa Yudas Iskariot berbeda dengan Yudas yang menulis kitab surat Yudas. Penulis surat Yudas ialah Yudas, saudara Yakobus. 7. Ciuman Yudas. Yudas Iskariot mengidentifikasikan Nabi Isa alaihissalam yang hendak ditangkap oleh para prajurit dengan cara menciumnya. Kejadian itu dikenal sebagai ciuman Yudas yang terjadi di Taman Getsemani setelah perjamuan terakhir. Ciuman Yudas sampai saat ini menjadi simbol pengkhianatan. Bahkan banyak seniman menyematkan hal ini dalam lagu dan film mereka. 8. Yudas merupakan tokoh yang kontroversial. Sepanjang sejarah gereja, Yudas Iskariot telah menjadi tokoh kontroversial. Sebagian orang menganggap Yudas Iskariot sebagai pengkhianat karena telah menjual Nabi Isa, dan sebagian lagi menganggapnya sebagai pahlawan karena pengkhianatan yang dilakukannya telah membuat Nabi Isa mati di kayu salib, yang kita tahu peristiwa tersebut mendatangkan penebusan bagi manusia. 10. Kematian tragis Yudas Iskariot. Setelah Nabi Isa ditangkap, Yudas diliputi penyesalan. Ia mencoba mengembalikan uang perak tersebut tetapi ditolak oleh para imam. Walaupun tadinya mereka bersekongkol, para imam kepala dan tua-tua, mereka menolak Yudas dan tidak peduli padanya. Ada dua versi tentang kematian Yudas dalam Alkitab. Yudas menggantung diri. Sementara menurut kisah lain, Yudas membeli sebidang tanah kemudian mati mengenaskan karena terjatuh dan perutnya terbelah. Namun, pendapat lain mengatakan bahwa setelah Yudas menjual Nabi Isa, ia sangat menyesali perbuatannya tetapi tidak bertobat. Yudas melampiaskan penyesalannya dengan cara gantung diri. Setelah itu tubuhnya terlepas dari tiang gantungan, jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah hingga isi perutnya berceceran keluar. Setelah kematian Yudas, murid-murid yang lain kemudian mengadakan pemilihan untuk menggantikan posisinya. Lalu mereka mengusulkan dua orang, yaitu Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus dan Matias. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu dan yang berhasil mendapatkannya adalah Matias. Dengan demikian, ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 murid Nabi Isa tersebut. Dalam keyakinan umat terdahulu, Yudas adalah salah satu dari 12 murid Nabi Isa atau kaum Khawariyin yang pernah bersumpah setia di jalan Allah. Ia menyaksikan mukjizat, mendengar langsung dakwah,
dan melihat keajaiban dari tangan Nabi Isa alaihissalam. Akan tetapi, iblis tidak berhenti menggoda hati manusia. Rasa iri dan cinta dunia mulai tumbuh di dalam dirinya. Ia melihat kekuasaan para penguasa Romawi dan kekayaan para pendeta, hingga imannya perlahan terkikis. Sehingga dalam satu malam yang sunyi, ia menemui para penjaga kuil membawa pesan gelap. Apa yang akan kalian berikan padaku jika aku menyerahkan Isa kepadamu? 30 keping perak, harga pengkhianatan seorang rasul. Namun, apa yang terjadi sesudahnya bukanlah seperti yang diduga oleh manusia. Ketika para tentara datang untuk menangkap Nabi Isa alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan mukjizat besar. Wajah Yudas sang pengkhianat diserupakan dengan wajah Nabi Isa sendiri. Ia yang kemudian ditangkap, dipukuli, dan disalib. Maka ketika dunia menyangka bahwa Nabi Isa telah wafat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengangkatnya ke langit dan membiarkan sang pengkhianat menerima balasannya sendiri. Al-Quran menjelaskan dengan tegas bahwa mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya, tetapi diserupakan bagi mereka. Quran Surah An-Nisa ayat 157. Sejak itu, nama Yudas Iskariot menjadi simbol dari kebohongan dan fitnah besar. Sebagian manusia meyakini kisah palsu, sementara orang-orang beriman memahami kebenaran yang dijaga oleh Allah. Di akhir zaman nanti, Nabi Isa akan kembali, menuntaskan janji, memimpin kebenaran, dan menyingkap semua kebohongan dunia. Inilah kisah pengkhianatan di antara Khawariyin, kisah yang mengajarkan bahwa cahaya kebenaran akan selalu menang, meski dikhianati oleh mereka yang pernah bersumpah setia. Demikianlah bahasan pada kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi kita semua. Terima kasih banyak atas waktunya. Sampai jumpa kembali dengan bahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.